Assalamualaikum, halo sahabat Reaktor Junior. Selamat datang kembali di tempat di mana setiap kisah kehidupan kita kemas menjadi pelajaran berharga. Kali ini, kita akan menyajikan sebuah cerita yang begitu penuh emosi, dilema, dan drama. Bayangkan, bagaimana jika suatu hari kakekmu yang kamu hormati, mencintai istrimu dan memutuskan untuk menikahinya? Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengkhianatan, kesetiaan, dan keputusan sulit. Cerita yang kita sajikan kali ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah kisah yang akan membuatmu berpikir lebih dalam tentang kehidupan dan batasan-batasan dalam cinta. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus karena dari setiap cerita, ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Yuk, kita mulai. Namaku Raka, dan aku tak pernah menyangka bahwa hidupku yang sederhana akan berubah menjadi kisah rumit yang penuh emosi. Aku menikah dengan seorang wanita cantik bernama Indah. Kehidupan kami sebagai pasangan suami istri berjalan cukup baik. Aku mencintainya, dan dia pun sebaliknya. Setiap orang yang mengenal kami selalu mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang serasi, penuh cinta, dan harmonis. Aku merasa hidupku lengkap. Sampai suatu hari segalanya berubah. Kakekku, Pak Herman, adalah sosok yang sangat aku hormati. Sejak aku kecil, dia selalu menjadi panutan. Seorang lelaki tua yang bijak, penuh kasih sayang, dan dihormati oleh semua orang di keluarga. Sejak nenek meninggal dunia, kakek tinggal sendiri di rumahnya. Meskipun dia tampak kuat dan tegar, aku tahu bahwa kepergian nenek meninggalkan lubang besar dalam hatinya. Setiap akhir pekan, aku dan Indah sering mengunjungi kakek untuk memastikan dia tidak merasa kesepian. Kami berbicara dengannya, menghabiskan waktu bersama, dan mencoba menghiburnya dengan kehadiran kami. Kakek tampak sangat menikmati setiap kunjungan kami. Dia sering mengobrol dengan Indah, berbagi cerita-cerita lamanya dan terkadang memuji kecantikan serta kehangatan hati istriku. Awalnya, aku tidak pernah merasa terganggu oleh kedekatan kakek dengan Indah. Bagiku, itu adalah hal wajar antara mertua dan menantu. Tapi perlahan, aku mulai merasa ada yang tidak biasa. Kakekku mulai memperlihatkan perhatian yang berlebihan pada Indah. Dia sering memberinya hadiah-hadiah kecil yang awalnya tampak biasa, tapi semakin lama semakin aneh. Suatu hari, ketika aku baru pulang dari bekerja, aku melihat mereka sedang berbincang di teras rumah. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya, hingga aku mendengar kakek berbicara dengan nada yang lebih intim dari biasanya. Indah, kamu tahu, sejak lama aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Bukan hanya sebagai menantuku, tapi sebagai seorang wanita yang aku kagumi. Aku mencintaimu, Indah. Dadaku bergemuruh mendengar kalimat itu. Seluruh tubuhku kaku. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana bisa kakekku, orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, jatuh cinta pada istriku? Rasa amarah, bingung, dan sakit hati berkecamuk dalam diriku. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Indah tampak sangat terkejut mendengar pengakuan itu. Dia menatap kakek dengan kebingungan, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bahwa situasi ini membuatnya sangat tidak nyaman. Aku berusaha tetap tenang meski di dalam hatiku ada gelombang amarah yang menggelegak. Setelah beberapa hari berlalu, aku memutuskan untuk berbicara dengan kakek. Aku harus mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan dan bagaimana dia bisa mencintai istri cucunya sendiri. Kakek, apa yang terjadi denganmu? Ini salah. Indah adalah istriku. Kamu tidak bisa mencintainya seperti itu. Kakek mendesah dalam-dalam. Aku tahu ini salah, Raka, tapi perasaan ini tidak bisa kuhentikan. Setelah nenekmu meninggal, aku merasa sangat kesepian. Indah mengisi kekosongan itu. Aku melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hidup kembali. Mungkin ini egois, tapi aku tidak bisa menyangkal perasaan ini. Mendengar itu membuat hatiku hancur. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kakek adalah orang yang sangat aku hormati sepanjang hidupku. Tapi sekarang dia menjadi sumber rasa sakit yang mendalam. Aku mulai menyadari bahwa hubungan kami tidak bisa lagi sama seperti dulu. Masalah ini semakin rumit ketika kakek, dengan tegas, menyatakan keinginannya untuk menikahi Indah. Raka, aku tahu ini akan sulit diterima. Tapi aku ingin menikahi Indah. Aku sudah berbicara dengannya, dan aku yakin perasaan kami bisa mengatasi semua rintangan ini. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai telingaku.
Istriku, Indah, benar-benar mempertimbangkan untuk menikahi kakekku sendiri? Aku merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Dunia yang kukenal hancur dalam sekejap. Rasa cemburu dan pengkhianatan menusuk hatiku setiap kali aku melihat mereka bersama. Indah, di sisi lain, tampak bingung. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia menghormati kakek, tapi tidak pernah berniat mengkhianatiku. Namun, aku bisa melihat dari caranya berbicara bahwa dia terperangkap dalam situasi yang sulit. Dia merasa tidak nyaman dengan perhatian kakek, tapi juga tidak ingin menyakiti hatinya. Raka, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya suatu malam. Aku tidak pernah bermaksud melukai perasaanmu atau kakek, tapi sekarang, semuanya menjadi begitu rumit. Kata-kata Indah membuatku sadar bahwa hubungan kami sudah retak. Tidak peduli bagaimana kami mencoba memperbaikinya, ada sesuatu yang tidak bisa lagi diubah. Aku mencintainya, tapi aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan yang sulit untuk menyelamatkan diri kami dari lebih banyak penderitaan. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk bercerai dengan Indah. Ini bukan keputusan yang mudah. Aku mencintainya dengan segenap hatiku. Tapi aku tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kakek, meski merasa bersalah, tetap teguh pada keinginannya untuk menikahi Indah. Setelah proses perceraian selesai, mereka pun menikah. Aku memilih untuk menjauhkan diri dari keluarga selama beberapa waktu. Rasanya terlalu berat bagiku untuk melihat mereka bersama. Setiap kenangan tentang cinta dan kebersamaan yang pernah aku rasakan bersama Indah kini berubah menjadi luka yang dalam. Namun, perlahan-lahan, aku belajar untuk menerima kenyataan. Waktu berjalan, dan aku mulai mencoba memulai hidup baru. Kakek dan Indah hidup bersama selama beberapa tahun. Meski hubungan mereka tampak damai di permukaan, aku selalu bertanya-tanya apakah Indah benar-benar bahagia dengan pilihannya. Tapi, itu bukan lagi urusanku. Aku telah memilih jalan untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup. Beberapa tahun kemudian, kakek meninggal dunia. Saat itu, aku merasakan campuran perasaan antara kesedihan dan kelegaan. Meski begitu, aku tetap menghormatinya sebagai kakek yang pernah mendidikku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu, meski situasinya rumit, dia hanya mencari kebahagiaan di sisa hidupnya. Mungkin, pada akhirnya, kita semua hanya ingin merasa dicintai dan diterima, meskipun cinta itu muncul di tempat yang salah. Pesan moral dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa cinta memang bisa datang di tempat yang tidak terduga. Namun cinta sejati harus dilandasi oleh kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kita tidak bisa membiarkan perasaan mengendalikan hidup kita sampai-sampai melukai orang lain. Menghadapi godaan cinta yang salah harus dilakukan dengan bijak. Dalam hubungan, terutama keluarga, kita harus menghormati batasan-batasan tertentu dan tidak membiarkan keegoisan merusak ikatan yang sudah dibangun. Cinta sejati bukan tentang mengikuti nafsu, tetapi tentang memahami dan menghormati perasaan orang lain. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh emosi dan pembelajaran ini di Reaktor Junior. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Cinta tidak boleh salah arah dan kita harus selalu menghormati batasan dalam setiap hubungan. Kesetiaan, kejujuran, dan rasa hormat adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Reaktor Junior. Tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana, penuh cinta, dan terus menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Sampai jumpa lagi.